Sejak 2015, 22 Oktober diresmikan menjadi Hari Santri Nasional. Ini adalah hari rayanya para santri. Kata pesantren secara bahasa berakar kata dari kata santri itu sendiri, menurut Sugarda Purwakawaja. Karena pesantren itu berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an, sehingga pengertiannya adalah tempat bermukim dan belajarnya para santri. Jumlah santri di seluruh Indonesia menurut Kementerian Agama adalah 1,4 juta. Angka yang fantastik untuk golongan orang yang berilmu, apalagi berilmu agama. Sehingga ini memiliki potensi yang sangat besar. Maka sudah tepat jika potensi ini dihargai, salah satunya dengan dianugerahi satu hari untuk mereka. Mengenang jasa-jasanya dan menghormati posisinya dalam nilai-nilai kebangsaan kita. Santri itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paling tidak memiliki dua makna. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu agama, dan yang kedua adalah orang yang beribadah guna menjadi orang saleh. Ada kelindahan makna dari dua pengertian tersebut dalam dua aspek. Yang pertama adalah seorang yang berilmu dalam Islam, dia dituntut untuk mengamalkan ilmunya hingga menjadi orang saleh. Dan yang kedua, secara historisitas atau kesejarahan, para santri awalnya adalah orang-orang yang melakoni jalan spiritualitas atau sufistik yang kemudian berada dalam institusi tarekat yang dibangun oleh para wali songo, di mana awalnya dilakukan oleh Sunan Ampel dan melahirkan santri pertama yang bernama Sunan Giri, yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan. Kata santri itu sendiri dibahas oleh banyak sekali tokoh. Yang pertama adalah M. Habib Mustopo. Dia mengatakan santri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni sastri, yang artinya bisa membaca atau melek huruf. Ini selaras dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra, bacalah. Kemudian pendapat lain dari Sissy Burke dan yang juga disampaikan oleh Austin Bring, bahwa kata santri itu justru berakar dari bahasa India dan dari kebudayaan dan nilai ajaran Hindu, bukan dari Islam. Dan ini kemudian menjadi salah satu versi sejarah dari mana asal kata santri itu sendiri. Di mana kata dia, makna awalnya secara bahasa, santri itu adalah orang yang secara serius belajar tentang ajaran-ajaran suci Hindu, yang kemudian secara bahasa dari akar kata sastri. Pendapat lain disampaikan oleh Nurholis Majid atau Cak Nur dalam karyanya yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan. Beliau mengatakan kata santri bisa jadi berasal dari bahasa Jawa, karena memang santri paling banyak hingga saat ini itu di nomor 1 Jawa Timur, kemudian nomor 2 Jawa Tengah, dan nomor 3 Jawa Barat. Dan memang secara sejarah berasal pertama kali dari Jawa. Kata Cak Nur, kata santri itu berasal dari kata cantrik yang bermakna orang atau murid yang selalu mengikuti gurunya. Ini juga menarik karena memang ini masih terkait dengan sejarah santri yang awalnya adalah lakon sufisme, di mana ia menjalani tarekat. Tarekat itu jalan, yakni jalan dari para gurunya yang bersambung dari gurunya lagi hingga maha gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita mengenal bagaimana seorang santri sangat mengikuti, sangat taat, dan sangat loyal
kepada kiainya. Apa kata kiainya? Sami'na wa ata'na. Santri itu akan menyimaknya dengan baik dan mentaatinya sepenuh hati. Ada pula yang mengaitkan asal-usul kata santri dari justru bahasa Inggris, menarik. Yaitu sun yang berarti matahari dan tri yang berarti 3. Apa maksudnya? Menurut Aris Adi Laksono, 3 matahari tersebut adalah 3 rukun dalam Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam salah satu hadis yang paling populer, yaitu hadisul Jibril. Karena seorang muslim yang utuh adalah muslim yang menjalani 3 rukun itu. Bukan hanya menjalani ritual, yaitu rukun Islam, tapi juga ritual itu dijalankan dengan keimanan yang penuh, yaitu rukun iman, dan dia dilakoni seolah-olah setiap hari dia melihat Tuhan atau Tuhan melihat dia, yang itu adalah rukun ihsan. Ada yang juga memaknai bahwa kata santri itu berasal dari bahasa Arab, yakni sin, nun, ta, dan ro. Dan menurut Buya Abdullah Dimyati, seorang ulama yang sangat populer dan sangat kita hormati dari Pandeglang, Banten, sin merujuk pada kata satrul al-aurah, atau menutup aurat. Santri yang baik, dia akan menutup auratnya. Kemudian yang kedua, nun berarti naibul ulama. Artinya dia mewakili ulama. Kalau ulama itu mewakili para nabi, maka para santri ini mewakili ulamanya. Karena itu saya sering menekankan bahwa kita sebagai santri harus menjadi penyambung lidah ulama. Apa yang disampaikan oleh ulama, kita sampaikan ke generasi yang selanjutnya, atau generasi milenial yang tidak mengakses para ulama, atau generasi milenial yang bukan santri, dengan bahasa yang lebih bisa diterima, lebih casual, sehingga suatu hari mereka bisa menjadi santri secara tidak langsung, atau dalam pengertian umum. Dia tidak belajar di pesantren, tapi mendapatkan dan meyakini ilmu-ilmu kepesantrenan. Dan tak, kata beliau, yakni tarkul al-ma'asi, atau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Seorang santri dia harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan yang terakhir, ro dari ra'isul ummah, atau pemimpin ummah. Seorang santri dia harus menjadi pemimpin umatnya, dia harus menjadi induk, dia harus menjadi teladan. Sebagaimana Nabi Muhammad yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, maka seorang santri dia harus menjadi teladan bagi umat Islam yang ada di sekitarnya. Jangan sampai akhlak dia, Islam dia, iman dia, semuanya lebih bobrok atau sama dengan orang yang ada di sekitarnya. Dia harus menjadi pribadi yang lebih baik. Itu tanggung jawab yang dia miliki. Dan sebagai seorang santri saya merasakan itu. Ketika kita pulang dari pesantren, kita harus terdepan ketika salat di masjid. Kita harus paling subuh ketika pergi ke masjid. Kita harus paling depan ketika Jumatan. Dan kita harus paling baik dalam akhlaknya. Begitulah masyarakat mengenal seorang santri. Alhasil, begitu banyak pengertian tentang santri itu. Di tengah perbedaan itu, namun pelajaran yang kita dapatkan bahwa semua pengertian itu merujuk kepada nilai-nilai positif. Artinya seorang santri adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang positif. Adapun genealogi atau kesejarahan santri dan pesantren itu sendiri, ada perbedaan juga di kalangan para tokoh. Paling tidak ada 3 perbedaan pendapat. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa santri itu justru awalnya bukan tradisi Islam, tapi tradisi Hindu. Di mana orang-orang Hindu di Nusantara sebelum Islam telah memiliki tempat-tempat untuk mengkader para ahli-ahli di bidang kehinduan untuk kemudian menyebarkan ilmu kehinduan di Nusantara. Yang kemudian ini diadopsi oleh tradisi Islam. Nggak ada masalah. Tradisi yang baik dari semua agama, maka kita akan mengadopsinya. Toh itu bukan bagian dari ibadah. Seperti kata Nabi, dimanapun kamu menemukan hikmah atau kebaikan, kebijaksanaan, ambillah, karena semua hikmah yang ada di muka bumi ini adalah harta karunnya umat Islam. Kemudian yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa
santri dan pesantren awalnya berasal dari lembaga pendidikan kutab yang dimiliki oleh Bani Umayyah, yang kemudian berkembang ke berbagai kawasan hingga ke Nusantara menjadi pesantren-pesantren. Namun yang ketiga, pendapat menyebutkan santri dan pesantren awalnya adalah tradisi sufisme, yaitu institusi-institusi tarekat yang mengkader orang untuk menjadi orang yang berilmu dan berlaku baik sesuai dengan nilai Islam, yang kemudian menjadi satu lembaga yang kemudian kita kenal saat ini sebagai pesantren, di mana santri sebagai orang-orang di dalamnya. Dan jika kita melihat faktanya, memang pesantren-pesantren di awal itu ditemukan di daerah-daerah Jawa yang merupakan basis dari para wali songo yang memang dikenal sebagai seorang pelaku jalan sufistik. Misalnya ditemui di sepanjang pantai utara Jawa, seperti di Giri atau Gresik, ada Sunan Giri di sana. Di Ampel Denta, Surabaya, ada Sunan Ampel di sana. Di Bonang, Tuban, ada Sunan Bonang di sana. Di Kudus, di Lasem, dan di Cirebon. Karena itu Pulau Jawa menjadi salah satu pusat pesantren di Indonesia hingga saat ini. Sunan Ampel dalam catatan sejarah mendirikan padepokan di Ampel, Surabaya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa pada saat itu. Dan dari sanalah kemudian tradisi santri menjadi paling tidak populer. Karena pada saat itu sudah datang santri-santri Sunan Ampel dari berbagai kawasan yang jauh. Misalnya dari Goa dan Talo di Sulawesi dan di berbagai kawasan di seluruh Nusantara. Karena itu kemudian kita meyakini bahwa santri dan pesantren adalah satu institusi dan satu ciri khas yang paling tidak memiliki beberapa nilai-nilai yang harus dipegang kuat berdasarkan kesejarahan kemunculan pesantren dan santri itu sendiri. Yang pertama adalah dia kental nuansa sufisme. Artinya dia berislam bukan hanya secara ritual semata, tapi secara batin. Bukan hanya secara lahir. Kemudian yang kedua, dia kental akan nuansa kebudayaan. Karena Wali Songo menjadikan budaya sebagai kendaraan utama dalam dakwahnya. Yang ketiga, dia terbuka bagi seluruh kemungkinan yang ada di luar. Seorang santri, dia open-minded. Karena sebagaimana sejarah santri dari tradisi Hindu, maka kita terbuka walaupun dari tradisi agama lain. Oleh karena itu, dalam catatan Kiai Haji Sahal Mahfud, salah satu tokoh besar dari Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi Rais Am PBNU pada tahun 1999 sampai 2014, beliau mengatakan kata santri itu berasal dari bahasa Arab, yakni santara, yang berarti menutup. Artinya bahwa seorang santri dia tidak tertutup, tapi justru terbuka bagi segala kebaikan yang mungkin bisa diserap, baik dari agama lain, dari budaya, dari manapun ada. Kemudian yang keempat, bahwa santri itu sangat kental dengan nilai Nusantara. Karena itu seorang santri dia adalah seorang yang loyal kepada nilai-nilai kenusantaraan dan kebangsaannya. Dan yang terakhir, santri betapapun secara sejarah mungkin muncul dari tradisi Hindu, tapi dalam tradisi Islam ia memiliki akarnya yang sangat kuat sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad pernah memiliki pesantren pertama, yakni ketika Nabi Muhammad dilarang untuk mendakwahkan Islamnya di era-era awal. Nabi Muhammad memiliki rumah dari salah seorang bernama Arqam bin Abu Arqam yang dijadikan tempat atau markas bagi Nabi Muhammad untuk mengkader as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang kemudian dari sana Islam berkembang pesat hingga ke Madinah dan ke seluruh dunia seperti kita rasakan saat ini. Rumah ini bisa menjadi sebagai genealogi untuk kaderisasi dakwah Islam. Dan memang pesantren kemudian menjadi
rumah bagi dakwah Islam dimanapun. Karena itu, seorang santri dia harus berdakwah, menyebarkan nilai-nilai Islam, agar nilai-nilai Islam wangi di mana-mana. Nah, sebagai seorang santri, bagi saya ada nilai tambah, nilai plus yang sekaligus menjadi identitas tersendiri pendidikan seorang santri. Nilai plus tersebut yakni seorang santri tidak hanya belajar tentang hal-hal yang bersifat kognitif, sebagaimana umumnya lembaga pendidikan. Dia bukan hanya belajar tentang ilmu saja. Karena kalau soal ilmu hitung, Anda tidak akan pernah lebih pintar dari kalkulator. Ilmu umum, Anda tidak akan pernah lebih pintar dari Wikipedia ataupun Google. Karena itu, kognitif saja, belajar tentang ilmu saja, itu tidak menjadi tujuan pendidikan kita. Kemudian dikembangkan dalam pendidikan umum menjadi afektif, yaitu tingkah laku. Pesantren sedari awal telah menekankan nilai kedua ini, yaitu afektif. Dalam tradisi pesantren, ilmu itu adalah amal, ilmu itu adalah laku. Sebagaimana kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ilmu dan amal itu tidak bisa disatukan. Merujuk kepada ayat Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu menuntut ilmu tapi kamu tidak melakukannya? Allah marah kepada orang-orang yang hanya punya ilmu di kepalanya tapi tidak menginternalisasi dan mengeksternalisasi menjadi akhlak yang baik atau kelakuan yang baik. Nah, yang ketiga ini yang belum diserap oleh pendidikan umum secara umum, yakni nilai keberkahan. Dalam pesantren ada yang namanya keberkahan. Anda bukan hanya dituntut untuk kemudian menimba ilmu dari kiai atau dari ustadz. Bukan hanya terjadi proses transfer knowledge di sana, transfer pengetahuan. Bukan juga hanya dikader untuk bertingkah laku baik, tapi dikader untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu sendiri. Karena ilmu tanpa keberkahan tidak akan memberikan kebahagiaan di dunia, apalagi keselamatan di akhirat dalam kamus para santri. Karena itu keberkahan menjadi penting. Misalnya, seorang santri tidak akan membaca satu kitab kecuali akan mengirimkan Al-Fatihah sebagai hadiah pada penulis kitab tersebut. Seorang santri akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keberkahan kiainya. Sendal kiainya dibalikkan agar kiainya tidak susah ketika memakai sendal. Minuman bekas kiainya diminum oleh santri agar mendapatkan keberkahan. Penghormatan kepada kiainya sangat tinggi, bukan hanya saat bertemu dengan kiainya, tapi saat kiainya tidak bertemu dengan dia. Bukan hanya saat dia menjadi santri di pesantren, tapi setelah keluar penghormatan kepada kiainya masih dijaga, karena mereka mengharapkan keberkahan dari kiainya atas ilmu yang diberikan kepada mereka. Inilah hal unik, hal penting, identitas utama seorang santri yang menyebabkan mereka sangat kuat sebagai satu identitas keilmuan dalam diri seseorang. Kemudian uniknya lagi, dalam pesantren Anda bisa diajarkan ilmu dari jalan yang tidak terduga-duga. Pernah seorang santri ingin belajar tentang satu ilmu, yakni ilmu ikhlas dari seorang kiai. Tapi alih-alih kiainya meminta dia masuk ke kelas untuk belajar ilmu ikhlas secara teoritik, tapi sang kiai bilang, ya sudah, sapu halaman rumahku. Awalnya dia heran, tapi karena yang menyuruh kiainya, mungkin ini syarat untuk masuk kelas. Dia sapu. Sehari, 2 hari, 3 hari, dia heran. Kenapa saya disuruh nyapu? Akhirnya ya sudah, seminggu, 2 minggu dia nyapu, dan akhirnya ya capek juga. Dia mikir termenung. Dia gak ikhlas tuh nyapu. Karena sampai kapan saya mau nyapu, kata dia. Tapi dia terus jalani. Sebulan, 2 bulan, kayaknya gak negur apa-apa. Hingga 3 bulan dia mulai menerima. Ya udahlah, kalau emang ini perintah kiai, sami'na wa atokna deh.
Sampai 6 bulan dia betul-betul menerima kenyataan bahwa belajarnya dia adalah dengan menyapu halaman rumah kiainya. Dan saat itu ia dipanggil oleh kiainya. Sini, kamu telah memahami apa makna ikhlas itu sendiri. Dengan nyapu selama 6 bulan, hingga kamu bisa melawan nafsumu yang awalnya tidak terima, hingga kamu ikhlas menyapu rumah calon gurumu, maka itulah ilmu ikhlas yang sejati. Bukan yang berada di buku, bukan yang berada di kelas, bukan yang kamu akses di Google. Itulah nilai-nilai kearifan yang ada di pesantren, yang masih sulit kita temui di luar. Menarik, tema Hari Santri 2021 ini, yakni Santri Siaga Jiwa Raga. Ini untuk mengapresiasi pertama-tama peran santri yang telah menjaga jiwa dan raga bangsa ini di tengah tantangan COVID-19 dalam 2 tahun ini. Bagaimana mereka menjaga raga kita dengan memberikan fatwa, mengedukasi umat, untuk kemudian mendorong berbagai upaya pengentasan pandemi COVID-19. Mereka mendorong vaksinasi dengan fatwa dan anjuran di mimbar Jumat, di pesantren, dan di berbagai lokasi tempat mereka berdakwah. Dan juga mereka membangun jiwa kita dengan keimanan sehingga imun itu didukung dengan keimanan yang kuat. Karena posisi keimanan itu menjadi penting, khususnya di awal-awal pandemi, untuk mengatasi rasa kecemasan kita yang berlebihan karena pandemi saat itu. Karena itu, tema ini menjadi sangat penting. Yang kedua, untuk kemudian mendorong kembali, menyemangati kembali para santri dan pesantren untuk terus memberikan kontribusi baik secara lahir maupun batin, secara jiwa maupun raga, untuk pengentasan pandemi yang belum usai ini dan masalah-masalah lainnya. Misalnya infodemi, banyaknya hoax, khususnya tentang agama. Kemudian masalah kemiskinan melalui kekuatan santri, koperasi-koperasi santri, produk-produk kreatif santri, produk-produk halal santri, keuangan syariah santri, dan lain sebagainya. Dan ini memiliki akar sejarah yang sangat kuat di Indonesia. Karena sejak dulu santri telah memberikan jiwa dan raganya bagi bangsa Indonesia. Kita ketahui salah satu tonggak sejarah kemerdekaan dan kemajuan bangsa ini di awal-awal kemerdekaan adalah resolusi jihad yang digaungkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai dan para santri saat itu untuk melawan sisa-sisa kolonialisme yang ada di negeri ini. Sudah teruji mereka jiwa dan raganya untuk Indonesia, bukan hanya untuk agama Islam. Dan yang menarik lagi adalah logo Hari Santri Nasional 2021. Yang pertama menarik karena warnanya warna-warni, sangat kaya, menunjukkan keragaman kekayaan Indonesia yang ditenun dalam harmoni yang sangat indah. Baik itu keragaman agama maupun keragaman intra-Islam itu sendiri dengan segala pendapatnya, Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain sebagainya. Kemudian keragaman suku, keragaman bahasa, keragaman apapun yang ada di kita, apalagi di media sosial yang sangat beragam tentunya. Dan yang menarik lagi adalah filosofi logo ini. Misalnya, ada huruf dzal di logo itu, yang filosofinya adalah kata dzaka atau cerdas. Karena seorang santri dia harus cerdas, seperti sifat utama Nabi Muhammad salah satunya adalah fatonah, cerdas. Karena tanpa kecerdasan kita tidak akan bisa menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam diri kita dan mengeksternalisasi nilai-nilai Islam dalam dakwah di luar sana. Kemudian yang kedua juga ada kata jadda, artinya sungguh-sungguh. Karena kita santri diajarkan man jadda wa jadda. Dengan kesungguhan itu kita akan bisa
meraih ilmu, memperbaiki diri, dan meraih kesuksesan. Kegagalan seringkali bersumber dari ketidaksungguhan. Orang yang cerdas tapi dia tidak sungguh-sungguh, maka dia akan gagal karena patah semangat, karena keputusasaan. Karena itu keputusasaan adalah musuh utama umat Islam, kata Quran. Anda bisa jadi banyak dosa tapi jangan pernah putus asa untuk bertaubat. Karena pintu taubat hanya tertutup oleh keputusasaan diri Anda. Karena itu kesungguhan menjadi penting bagi seorang santri. Dan filosofi lainnya ada 5 nilai dalam logo itu. Yang pertama, sholat. Jadi simbol orang sholat. Karena kenapa? Karena sholat itu yang utama. Senakal apapun seorang santri, dia harus menjaga sholatnya. Karena sholat itu momentum komunikasi kita dengan Tuhan. Dan karena kita rajin komunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan jaga kita karena sholat kita. Yang kedua, ada simbol sujud. Ini menjadi penting. Karena sujud itu jarak terdekat kita dengan Tuhan. Seorang santri, dia akan rajin sujud. Sebagai simbol menjaga kedekatannya dengan Tuhan. Anda boleh jomblo, para santri. Anda bisa jadi yatim piatu, tapi Anda memiliki Tuhan dan jaga kedekatannya melalui sujud. Dan sujud juga simbol syukur. Sujud syukur. Karena kita akan selalu bersyukur di tengah keadaan sesulit apapun dari para santri itu. Karena sebagai santri kita tahu akan menjalani hidup yang sangat berat. Karena kemandirian di pesantren dan lain sebagainya. Lalu kebersamaan. Seorang santri nggak ada yang introvert. Dia tidur aja nggak sendiri dalam satu kamar. Ada banyak teman-temannya. Dia tahu pentingnya kebersamaan. Dia tahu hangatnya kebersamaan. Dia tahu bahwa meskipun kamu lapar, tapi kalau bersama, kamu itu indah. Kamu itu asik. Karena itu, kita belajar di pesantren justru tentang apa itu gotong royong, nilai utama dari bangsa ini. Kita sangat mengerti gotong royong bukan hanya sebagai satu slogan, tapi nyata hidup di pesantren. Kemudian, semangat. Seorang santri tidak mungkin sukses sebagai santri tanpa semangat. Karena pesantren itu konon adalah penjara suci. Layaknya dia penjara, dia sendiri di pesantren. Tapi karena semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk mencari keberkahan, semangat untuk merubah diri menjadi lebih baik, dia bertahan di pesantren. Dan akhirnya, karena semangat itu, dia kemudian seperti batu karang yang ditempa ombak, begitu dahsyat, hingga kemudian menjadi batu karang yang sangat kuat. Santri tahu arti semangat, kekuatan semangat dari pesantren.